Halo teman-teman investor, anggap saja saya mentor investasi kalian hari ini ya. Kita akan bedah tuntas satu saham, PT Bakti Agung Propertindo atau BAPI. Tujuannya cuma satu, mencari tahu saham ini sebenarnya layak dibeli atau justru harus dihindari. Yuk kita mulai analisisnya. Oke, kita langsung ke bagian yang paling bikin para value investor ngiler. Lihat deh angka ini. Price to book value atau PBV BPAP itu cuma 0,41 kali. Artinya apa? Artinya harga sahamnya di pasar itu bahkan nggak ada setengahnya dari nilai aset bersih perusahaan. Kalau di atas kertas, ini sih murah banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah harga yang super miring ini sinyal kalau kita nemu permata terpendam? Atau ini cuma jebakan Batman klasik? Sebuah value trap yang kelihatannya murah, tapi nyatanya bakal bikin kita rugi. Ini yang harus kita pecahkan bareng-barang. Oke, ini peta investigasi kita. Pertama, kita lihat kenapa BAP bisa dianggap permata. Terus kita intip tanda bahaya di keuangannya, kita cek juga statusnya di bursa, lihat rencana perbaikannya, dan terakhir, kita timbang. Apakah risikonya sepadan sama hasilnya? Oke, kita mulai dari sisi cerahnya dulu ya. Kenapa sih saham ini bisa dianggap permata tersembunyi? Jawabannya simple banget, ada di valuasinya. BAPI ini kan pengembang properti skala kecil, tapi harga sahamnya itu murah banget kalau kita bandingin sama aset-aset yang mereka punya. Secara teori, valuasi kayak gini nih yang dicari-cari sama para pemburu saham murah. Ini sinyal klasik, ada potensi untung gede kalau harganya suatu saat nanti balik ke nilai wajarnya. Tapi, ingat, ini baru halaman pertama dari ceritanya. Ayo kita buka halaman selanjutnya. Nah, sekarang saatnya kita beralih dari valuasi yang manis ke kenyataan yang, ya, mungkin sedikit pahit. Kita akan lihat kondisi keuangan BAPI yang sebenarnya, biar kita ngerti kenapa kok harganya bisa semurah itu. Coba lihat deh lautan angka di laporan keuangan ini. Nggak perlu jadi akuntan kok buat lihat ada yang nggak beres. Fokus aja ke angka-angka laba. Semuanya merah alias negatif. Dan makin tahun, makin parah. Ini bukti nyata kalau mesin bisnis perusahaan lagi rusak berat. Dari semua angka tadi, ada satu yang paling krusial. Rugi bersih. Lihat deh, kerugian perusahaan bengkak dari 5,4 miliar rupiah jadi 22,7 miliar rupiah. Cuma dalam setahun. Itu artinya kerugiannya naik lebih dari 300%. Angka ini udah cukup buat nunjukin kalau kondisi keuangan mereka lagi berdarah-darah. Gampangnya gini deh, margin bersih minus 1,418% itu angka yang parah banget. Bayangin, setiap dapat pemasukan 100 rupiah, perusahaan malah keluar duit lebih dari 1.400 rupiah. Ini sih udah jelas banget model bisnisnya saat ini sama sekali nggak sehat dan nggak bisa bertahan lama. Masalahnya nggak cuma ada di laporan keuangan internal loh, Bursa Efek Indonesia sebagai wasit pasar modal juga udah ngasih bendera merah buat saham BAPI. Mari kita lihat apa aja tanda-tandanya. Pertama, kita harus ngerti dulu soal papan pemantauan khusus. Anggap aja ini ruang UGD-nya bursa saham. Saham-saham yang masuk sini adalah saham yang lagi sakit dan butuh pengawasan ekstra. Status ini nunjukin kalau risikonya jauh lebih tinggi dari saham biasa. Dan BAPI ini dapat 2 stempel peringatan nih. Notasi X itu konfirmasi resmi, perusahaan ini diawasi ketat. Notasi 1 lebih jelas lagi. Artinya harga sahamnya udah lama banget nyangkut di bawah 51 perak. Ini sinyal kuat kalau pasar udah nggak percaya lagi sama saham ini. Gara-gara status ini, cara dagang sahamnya juga jadi beda. BAPI masuk ke sistem lelang, namanya Full Call Auction atau FCA. Simpelnya, kamu nggak bisa jual beli saham ini seenaknya setiap saat. Harus nunggu sesi-sesi lelang tertentu. Ini yang bikin sahamnya jadi nggak liquid, alias susah banget buat dijual atau dibeli dengan cepat. Oke, kita udah bahas semua yang jelek-jeleknya. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain. Apa ada harapan? Apa rencana manajemen buat membalikan keadaan? Mari kita bedah bareng-bareng. Ternyata manajemennya nggak diam aja, mereka punya 3 rencana besar. Pertama, mau masuk ke bisnis pusat data. Kedua, mau ikut nimbrung di sektor health tech pakai properti mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, mereka mau membangunkan harta karun mereka, lahan kosong yang luas banget. Kalau ini berhasil, nilainya bisa luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua rencana bagus ini, ada satu kejadian yang agak ganjil. Ada investor kakap yang baru aja masuk, tiba-tiba dia jual puluhan juta lembar sahamnya. Aneh kan? Kenapa orang yang harusnya tahu lebih banyak malah kabur? Justru pas perusahaan lagi gembar-gembor mau bangkit. Ini sinyal bahaya yang nggak bisa kita cuekin. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini, yang bagus dan yang jelek, biar kita bisa ambil kesimpulan yang matang sebagai seorang investor.
Kalau kita bandingkan BAPI sama saingannya, gambarnya jadi makin jelas. Lihat deh, APLN juga PBV-nya rendah, mirip BAPI. Tapi cuma BAPI yang punya pengembalian aset negatif dan status pemantauan khusus. Data ini nunjukin kalau BAPI ini bukan sekedar saham murah biasa, tapi dia ada di kelas risiko yang benar-benar berbeda. Jadi, ini dia dua wajah BAPI. Di satu sisi ada cerita, saham murah, valuasinya rendah, punya aset tersembunyi, dan ada rencana perbaikan. Tapi di sisi lain, ada cerita perusahaan bermasalah, rugi terus, diawasi bursa, dan ada risiko sahamnya dihapus dari pasar. Dua cerita yang sangat bertolak belakang. Kesimpulannya begini, di satu sisi ada risiko kehilangan semua uang kita kalau sampai delisting. Tapi di sisi lain, kalau rencana mereka berhasil, keuntungannya bisa berlipat-lipat. Ini bukan lagi investasi biasa, ini lebih ke pertaruhan yang risikonya sangat tinggi. Pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab, tapi buat kalian renungkan. Setelah melihat semua buktinya, baik yang bagus maupun yang buruk, apakah potensi untung dari BAPI ini sepadan dengan risiko besar yang harus kalian tanggung? Jawabannya ada di profil risiko kalian masing-masing. Pikirkan baik-baik.